Hello agripreneurs, tahu kan kalau usaha di bidang perbenihan bisa punya keuntungan yang sangat menggiurkan. Tapi kamu harus hati-hati ya dan ikuti semua aturannya. Karena kalau enggak, ada denda hingga miliaran rupiah dan penjara sampai dengan 7 tahun. Yang ada di sini udah tahu betul peraturan tentang perbenihan belum ya? Nah, di sini kami bukan lagi nakut-nakutin terkait sanksi yang ada di usaha perbenihan. Tapi, kita akan berdiskusi pentingnya memahami peraturan terkait dengan perbenihan agar usaha kita terus bertahan dan berkembang sejalan dengan peraturan yang berlaku. Sebagian dari agripreneurs mungkin sudah familiar dan bahkan sudah sangat memahami aturan-aturan yang harus dipatuhi kala kita punya usaha di bidang perbenihan tanaman. Hanya saja, kita di sini tidak akan membahas semua aturan, tapi kita akan menyinggung sedikit dari peraturan perlindungan varietas tanaman. Semua aturan yang dibuat punya tujuan melindungi petani, penangkar, pemulia tanaman, dan semua pihak yang berkecimpung di perbenihan. Sebagai petani, tentunya kita punya harapan untuk menanam benih unggul yang mampu memaksimalkan potensi lahan dan sumber daya kita. Tentu hasil yang diharapkan, benih punya potensi hasil panen yang tinggi, tahan hama dan penyakit, adaptif terhadap perubahan iklim, dan yang tidak kalah penting, disukai konsumen. Untuk memenuhi keinginan petani ini, pemulia tanaman berusaha keras merakit varietas sesuai harapan. Proses menjadikan varietas unggul pun jelas butuh keahlian khusus, waktu panjang dan biaya yang besar. Untuk menutup biaya riset yang besar dan bisa berkelanjutan menghasilkan varietas-varietas unggul selanjutnya, benih diperbanyak dan dipasarkan dengan harga yang wajar. Petani merasa harga sesuai dengan kualitas, dan pemulia tanaman juga dapat imbal hasil yang sesuai. Selain pemasaran dan penetapan harga yang tepat, perlu adanya perlindungan terhadap pemilik varietas. Perlindungan varietas tanaman atau disingkat PVT bisa melindungi pemilik varietas dari pencurian terhadap varietas yang dimilikinya. Kita tidak bisa dengan bebas memperbanyak dan mengkomersialkan hasil perbanyakan benih terhadap varietas yang telah dilindungi hak PVT tanpa seizin dari pemilik varietas. Mungkin kita memang tidak ada niatan untuk mencuri varietas, kemudian memperbanyaknya dan mengedarkan tanpa izin. Ada kemungkinan karena ketidaktahuan kita terhadap varietas yang telah dilindungi hak PVT. Ketidaktahuan dan ketidaksengajaan ini lebih mungkin terjadi pada benih-benih inbrida yang benih sumbernya beredar luas di pasaran. Sebagai contohnya, ada varietas padi yang telah memiliki hak PVT, di mana benihnya berlabel ungu dan beredar luas di toko pertanian. Benih label ungu ini pada dasarnya masih bisa ditangkarkan menjadi label biru. Tapi, karena adanya hak PVT, sebelum menangkarkan benihnya harus ada izin dari pemegang hak PVT. Nah, kejadian ini yang mungkin sering terjadi, adanya ketidaktahuan penangkar terhadap hak PVT untuk varietas tertentu. Dan meski tidak tahu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, pelaku bisa dipidana penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak 2,5 miliar rupiah. Di dalam undang-undang ini, ada beberapa hal yang dilarang jika tanpa izin. Di antaranya, memproduksi atau memperbanyak benih, menyiapkan untuk tujuan propagasi, mengiklankan, menawarkan, menjual atau memperdagangkan, mengekspor, mengimpor, dan mencadangkan untuk keperluan tersebut. Agar tidak ada masalah di kemudian hari, kita perlu mencari informasi varietas apa yang sudah diberi PVT. Kita bisa cek di website Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian. Semua informasi mengenai PVT dan perizinan pertanian ada di sini. Semoga bermanfaat ya video pendek kita kali ini. Dan kalau kamu tertarik pembahasan lebih lanjut mengenai gimana memperoleh hak PVT, cara mendapat lisensi untuk bisa memproduksi varietas yang punya hak PVT, dan juga hal detail lainnya berkaitan dengan PVT, kamu bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Jumpa kembali di video selanjutnya.